Yang pertama ada pengertian media pembelajaran PKN. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medio, yang berarti di antara. Sedangkan medium merupakan bentuk tunggal dari kata Latin yaitu media, yang berarti perantara ataupun penghubung. Secara khusus, media pembelajaran untuk merujuk pada alat komunikasi yang dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, serta meningkatkan ketertarikan mereka dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, media dapat diartikan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi menyampaikan informasi dari sumber kepada penerimanya. Yang kedua ada fungsi media pembelajaran PKN di SD. Yang pertama ada media pembelajaran sebagai alat bantu. Dalam pembelajaran, media pembelajaran berperan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Setiap topik pelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga keberadaan media pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian materi. Yang kedua ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Materi pelajaran terkadang sulit untuk disampaikan karena Selanjutnya ada peran media pembelajaran PKN. Kem dan kawan-kawan menguraikan fungsi media dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Materi pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada perancangan media yang sistematis dan terorganisir mendukung guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan lebih dinamis dan interaktif. Yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran PKN. Terdapat sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan media dalam dunia pendidikan, terutama mengurangi verbalisme dengan membangun fondasi yang kuat untuk berpikir, meningkatkan perhatian siswa, memberikan landasan yang penting untuk kemajuan pembelajaran, sehingga materi yang diajarkan menjadi lebih mendalam. Memberikan pengalaman langsung yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, berusaha, dan belajar secara mandiri. Pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri merupakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Para ahli memiliki pandangan yang beragam, namun saling melengkapi. Yang pertama ada Yusuf Hadi Miarso, menyebutkan sumber belajar sebagai segala unsur, seperti orang, bahan, alat, metode, maupun lingkungan yang dapat menunjang proses belajar, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian ada Edgar Dale berpandangan bahwa apapun yang berguna dalam proses pembelajaran dapat dianggap sebagai sumber belajar. Kemudian Rohani menekankan bahwa sumber belajar berasal dari luar diri peserta didik dan berfungsi untuk mempermudah proses belajar. Sementara itu, ICT mengartikan sumber belajar sebagai berbagai jenis data, sumber, atau benda yang digunakan siswa untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, baik berupa informasi, orang, atau benda yang berfungsi untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran agar siswa lebih mudah mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian ada manfaat dari sumber belajar itu sendiri. Yang pertama ada pengalaman nyata. Menurut Rohani, sumber belajar memberikan pengalaman belajar yang langsung dan juga nyata. Kemudian yang kedua ada ketersediaan materi. Sumber belajar bisa menghadirkan hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dilihat secara langsung dalam bentuk yang konkret. Kemudian yang ketiga, memperkaya materi. Sumber ini memperluas cakupan materi yang diajarkan di kelas. Kemudian manfaat yang keempat ada informasi yang akurat. Sumber belajar menyajikan informasi yang akurat dan terbaru. Kemudian ada penyelesaian masalah pendidikan. Sumber belajar dapat digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai masalah pendidikan, baik kecil maupun besar. Kemudian yang keenam ada informasi positif. Jika digunakan dengan tepat, sumber belajar dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Kemudian ada pengembangan kemampuan. Sumber belajar merangsang kemampuan berpikir, membentuk sikap, dan mendukung perkembangan peserta didik. Kemudian sistem yang terintegrasi.
Komponen sumber belajar saling berhubungan dan melengkapi, mencakup elemen yang dirancang khusus maupun yang digunakan dalam proses belajar. Selain itu ada komponen sumber belajar itu sendiri. Komponen sumber belajar bisa dianalisis dari beberapa aspek. Yang pertama ada tujuan dan fungsi. Apa yang ingin dicapai dan juga bagaimana sumber belajar berfungsi. Kemudian dalam bentuk fisik, kondisi fisik dari sumber belajar, dan yang kedua ada tingkat kesulitan atau kerumitan materi yang disajikan. Dengan memahami manfaat dan komponen ini, kita bisa memaksimalkan penggunaan sumber belajar dalam proses pendidikan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar ini yang pertama ada pesan atau message. Ini adalah informasi yang perlu disampaikan yang bisa berupa gagasan, fakta, konsep, maupun data. Kemudian yang kedua ada manusia atau people, merujuk pada individu yang memiliki atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga ada bahan atau materials, media lunak atau software yang berisi pesan dan dirancang untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat ada peralatan atau device, media keras atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari bahan ajar. Yang kelima ada metode atau teknik, prosedur atau langkah-langkah yang terstruktur untuk menggunakan bahan dan peralatan dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada lingkungan atau setting, suasana atau kondisi tempat di mana proses menyampaikan pesan berlangsung. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran PKN sangat penting di sekolah dasar karena membantu guru menyampaikan materi dan memperkaya pengalaman siswa. Dengan media yang tepat, pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit dan belajar secara mandiri. Sumber belajar mencakup elemen seperti data, orang, dan objek yang digunakan siswa untuk belajar. Manfaatnya termasuk memberikan pengalaman langsung, menyajikan informasi yang sulit diakses, dan memperluas wawasan. Sumber belajar juga membantu memecahkan masalah pendidikan dan merangsang pemikiran siswa. Komponennya meliputi tujuan, bentuk fisik, pesan, dan tingkat kesulitan, serta dapat dibagi menjadi pesan, manusia, bahan, peralatan, metode atau teknik, dan juga lingkungan.